Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfira dengan NIM 241010018, kelas PI 1, semester 2. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi dari salah satu mata kuliah statistik pendidikan, yaitu kuartil. Nah, mungkin beberapa teman-teman familiar ya dengan yang namanya kuartil, yang dimana kita mempelajarinya di SMP dan di SMA. Sebelum membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu nih apa sih itu kuartil. Jadi kuartil itu adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Seperti yang telah teman-teman lihat ya di video ini, ada bagian-bagian yang terisi oleh 25% dari data, yaitu sebanyak 4 bagian. Dengan ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, langkah pertama dalam menentukan nilai kuartil, kita harus tahu dulu letak kelas kuartil yang seperti di gambar berikut ini. Di situ ada rumus Q1 sama dengan N ditambah 1 per 4, yang dimana N adalah jumlah data. Setelah didapatkan letaknya, kita lanjut ke rumus nilai dari kuartil seperti berikut ini. Q1 sama dengan B ditambah P dikali dengan yang dalam kurung, yaitu 1/4 N dikurang dengan FK, yaitu jumlah frekuensi atau frekuensi kumulatif, dibagi dengan frekuensi. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Di sini kita disuruh untuk menentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data nilai siswa yang ada di tabel. Nah, sebelumnya kita harus menentukan dulu frekuensi kumulatif sebelum kelas Q-nya dengan menjumlahkan antara F kecil dengan F besar atau FK. Nah, bagian pertamanya itu adalah angka 6. Kemudian angka 6 kita salin ya ke bagian FK. Kemudian angka 6 ditambah dengan angka 12. Seperti yang ditunjukkan oleh arah panah yang ada di gambar. Setelah itu, barulah kita memasukkan rumus untuk menentukan Q1. Dengan rumus Q1 sama dengan N ditambah 1 per 4, yang hasilnya yaitu N yaitu 80 ditambah dengan 1 per 4. Jadi 81 per 4 hasilnya 20,28. Nah, yang kita dapatkan yaitu Q1 sama dengan 20,28. Untuk menentukan letaknya, kita harus tahu dulu yang mana FK yang tidak kurang dari 20, yaitu adalah 32. Nah, berarti inilah kelas dari Q1. Selanjutnya, kita menentukan nilai dari Q1. Dengan memasukkan rumus Q1 sama dengan B ditambah P dikalikan dengan 1/4 N dikurang dengan FK per F. Dengan nilai B sama dengan 65,5. Kenapa 65,5? Karena tepi bawah itu dikurangi dengan 0,5. Kemudian ditambah dengan 6. Kenapa bisa 6? Karena nilai dari P itu ditentukan dari panjang kelas yang sedang dihitung ya, yaitu 66 sampai dengan 71. Jika kita hitung mulai dari 66 ya, 66, 67, 68, 69, 70, 71, itu totalnya adalah 6. Jadi P-nya adalah 6. Kemudian kita kalikan dengan 1/4 kali 80 dikurang 18 per 14, dan hasilnya adalah 65,5 ditambah dengan 6 dikali dengan yang dalam kurung 20 kurang 18 per 14. Hasil dari dalam kurung yaitu 2 per 14. Kemudian 65,5 ditambah dengan 6 kali 0,14 atau 0,14 ya.
Jadi yang kita lebih dahulukan itu yang perkalian. Jadi 6 dikali 0,14 yaitu 0,84. Lalu kita jumlahkan dengan 65,5 yang hasilnya yaitu 66,34. Maka nilai dari Q1 adalah 66,34. Kemudian yaitu menentukan Q2-nya. Di mana kita harus menentukan dulu letak dari Q2 terlebih dahulu, yaitu dengan rumus Q2 sama dengan 2 dikali N atau jumlah data ditambah dengan 1/4. Dan hasilnya yang didapat adalah 40,5. Selanjutnya kita tentukan lagi di mana letak kelasnya, yaitu di kelas 4. Yang dimana FK-nya yaitu 48. Lalu kita masukkan ke rumus untuk menentukan nilai Q2-nya, yaitu Q2 sama dengan B ditambah P dalam kurung 1/2N dikurang dengan FK per F. Nah, kita masukkan nih ke dalam rumus. Q2 sama dengan 71,5. Kenapa bisa 71,5? Karena tepi bawahnya dikurang dengan 0,5. Kemudian ditambah dengan 6, yaitu nilai dari P. Tadi sudah dijelaskan ya kenapa bisa 6. Kemudian kita kalikan dengan yang di dalam kurung, yaitu 1/2 dikali 80 dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas Q, yaitu 32 ya, karena sebelum kelas Q. Kemudian dibagi dengan 16, yang hasilnya yaitu 40 dikurang 32/16. Kemudian hasilnya yaitu 8/16. Jadi yang di dalam kurung itu harus lebih didahulukan untuk menghitungnya daripada yang di luar kurung. Jadi hasilnya yaitu 71,5 ditambah 6 dikali dengan 0,5. 6 dikali 0,5 yaitu hasilnya 3. Jadi hasil terakhirnya yaitu 71,5 ditambah dengan 3. Hasilnya menunjukkan 74,5. Maka nilai dari Q2 adalah 74,5. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan Q3. Nah, seperti tadi kita harus menentukan dulu letak di mana Q3. Dengan rumus Q3 sama dengan 3 dikali N ditambah dengan 1 sama dengan 3 dikali 80 ditambah 1/4. Yang hasil akhirnya yaitu 60,75. Nah, kita cari lagi di mana letak kelasnya. Di kelas di bawahnya Q2, yaitu di frekuensi kumulatif atau FK 63 dengan nilai 78 sampai dengan 83. Oke. Setelah itu barulah kita menentukan nilai dari Q3 dengan memasukkan rumus Q3 sama dengan B ditambah P dikali dengan 3/4 N dikurang dengan FK per F. Dengan hasil yaitu 77,5 ditambah dengan 6. Kenapa bisa 77,5? Karena tepi bawah itu harus dikurang dengan 0,5. Jadi hasilnya 77,5 ditambah dengan 6 yaitu panjang kelas. Kemudian dikali dengan 3/4 dikali 80 dikurang dengan 48 yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas Q per 15. Yang hasilnya yaitu 77,5 ditambah 6 dikali dengan 60 kurang 48/15. Lalu hasilnya 77,5 ditambah 6 dikali dengan 12/15. Yang dimana 12/15 ini hasilnya adalah 0,8. Nah, setelah itu barulah kita kalikan dengan 6. Jadi 6 dikali dengan 0,8 hasilnya adalah 4,8.
Barulah kita jumlahkan 77,5 ditambah dengan 4,8 yang hasil akhirnya yaitu 82,3. Maka nilai dari Q3 adalah 82,3. Baiklah, demikian pemaparan materi tentang kuartil dari saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.